Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bertemu kembali di dalam program ibadah keluarga di pagi hari ini. Dan tema pada pagi hari ini adalah jangan hidup dalam kecemasan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang kami terima hari lepas hari. Hingga pada hari ini, Tuhan masih memperkenankan kami untuk dapat bersama-sama mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua yang mendengarkannya dan bagi hamba-Mu yang mewartakannya. Dan biarlah ini semuanya berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini akan diambil dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ke 39. Demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbagi adalah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya
dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di sebuah warung makan ada 2 orang bapak yang sedang makan. Katakanlah mereka bernama Tomo dan Wiwi. Sambil makan mereka mengobrol. Kemudian Pak Tomo berkata kepada Pak Wiwi, "Sepertinya hidupmu senang. Karena selama ini kamu kelihatan tidak punya masalah." Pak Wiwi sambil menelan makanannya menjawab, "Opo iyo, siapa sih manusia yang tidak punya masalah? Selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah." Pak Tomo berkata lagi, "Saya berkata, sepertinya hidupmu itu senang, tidak punya masalah. Dan hal itu juga dikatakan oleh para tetangga kita yang lain. Kamu sudah punya pekerjaan dan kamu sudah mapan. Keluargamu rukun dan bahagia. Dan anak-anakmu sehat dan semuanya sekolah. Lah, apa masalahmu?" Tanya Pak Tomo kepada Pak Wiwi. Dan dengan tersenyum kecut, Pak Wiwi kemudian menjawab, "Sejauh ini sih tidak ada masalah. Tetapi siapa yang tahu besok bagaimana? Wong hidup itu serba tidak pasti kok." Walaupun para tetangga melihat hidup Pak Wiwi dan keluarganya sepertinya senang, tidak punya masalah. Karena Pak Wiwi punya pekerjaan yang baik, mapan, keluarganya rukun, anak-anaknya sehat dan sekolah semuanya. Tetapi sebenarnya Pak Wiwi punya masalah yang serius. Dari pembicaraan di atas tadi, mungkin saudara-saudara dapat menebaknya masalah dari Pak Wiwi. Iya, masalah dari Pak Wiwi adalah ia cemas, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di depan. Kelihatannya dari luar oleh tetangganya hidupnya senang. Tetapi sebenarnya Pak Wiwi hidup juga di dalam kecemasan. Memang tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi lusa atau beberapa detik lagi ke depan. Dari cerita di atas, Pak Wiwi terperangkap di dalam kecemasannya sendiri. Yang ia sendiri tidak tahu alasannya, kenapa dirinya merasa cemas. Ada banyak orang yang merasakan hal seperti itu di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri pernah merasakannya atau sekarang merasakannya, kecemasan. Cemas memikirkan anak akan diterima di sekolah mana. Cemas dengan sakit yang diderita oleh anak kita. Cemas dengan sakit yang kita sendiri derita. Cemas karena anak kita belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh, dan lain-lainnya. Rasa cemas itu manusiawi. Semua orang pasti merasa cemas. Saya dan saudara pernah merasa cemas. Karena jika kita tidak merasa cemas, kita dapat tidak menjadi berhati-hati. Kita dapat menjadi seenaknya sendiri, dapat sembrono. Misalnya, saya cemas, besok tidak dapat mengerjakan ulangan di sekolah. Ada kecemasan di sana. Oleh karena itu, saya harus belajar. Dan saya tidak seenaknya sendiri, nonton TV terus atau nonton HP terus. Atau saya cemas, apakah saya bisa nyebrang karena lalu lintasnya itu begitu ramai. Oleh karena itu, saya harus berhati-hati nyebrang jalannya. Dan saya tidak lari begitu saja menyeberang jalan. Sekali lagi, rasa cemas itu wajar, manusiawi.
Yang tidak wajar adalah kita hidup dikuasai kecemasan. Kita membiarkan pikiran-pikiran negatif itu mencengkram pikiran kita. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah cemas. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, kadar kecemasan itu bisa menimbulkan masalah jika dibiarkan terus-menerus mengganggu diri kita. Dalam tahap normal, perasaan cemas mungkin hanya membuat seseorang tidak betah duduknya, atau kita dapat melihat seseorang yang beginikan rambut kelinting, atau kakinya digerak-gerakkan seperti ini. Itu untuk mengurangi kadar kecemasan. Sedikit di ambang batas normal, kita mungkin akan mulai merasa mual, akan muncul sariawan di bibir kita, akan muncul keringat dingin, atau gampang tersulut emosi. Jika terus dibiarkan, kita akan mulai mengalami kesulitan tidur. Ataupun kalau kita tidur, kita akan terbangun pada malam hari sambil berkeringat dingin ataupun dengan jantung yang berdebar-debar. Dan mungkin kita akan bermimpi buruk dan kita akan dapat berteriak-teriak di sana. Dalam kondisi yang paling ekstrim, ada juga orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dihantui atau dibayang-bayangi oleh perasaan cemas yang begitu kuat. Perlu kita perhatikan ketika seseorang terpreser dengan kecemasan di dalam dirinya, pada orang itu ada perasaan ingin mati saja. Bahkan orang itu dapat berkata, "Tuhan, cabut saja nyawaku." Bahkan ada orang yang mengambil tindakan mengakhiri hidupnya. Perasaan terpreser dalam kecemasan sehingga muncul perasaan ingin mati saja tidak hanya dialami oleh kita saja. Hal itu juga pernah dialami oleh Nabi Elia. Seperti bacaan pertama di bacaan eleksioneri pada hari ini dapat jemaat baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke-15. Di situ menceritakan Nabi Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab tidak menyembah kepada dewa Baal. Elia menubuatkan bahwa tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau dia mengatakannya. Setelah 3,5 tahun kekeringan dan kelaparan, Elia muncul dan meminta kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan semua nabi Baal di Gunung Karmel. Ada 450 orang nabi-nabi Baal. Di sana mereka membuktikan siapa yang hidup dan berkuasa, Tuhan ataukah dewa Baal. Nabi-nabi Baal dan Elia masing-masing membuat mezbah dengan seekor lembu di atasnya. Kemudian masing-masing harus meminta, Elia meminta kepada Tuhan, sedangkan para nabi-nabi Baal meminta kepada dewa Baal untuk mendatangkan api dari langit supaya membakar korban di atas mezbah tersebut. Para nabi Baal tidak berhasil, sedangkan doa Nabi Elia didengar Tuhan. Tuhan mengirim api dari langit untuk membakar habis korban di mezbah. Bahkan air di sekeliling mezbah persembahan tersebut habis dibakar api. Dapat dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai ke 38. Setelah rakyat melihat itu, mereka mengaku Tuhan adalah Allah. Lalu mereka menangkapi semua para
nabi-nabi Baal, dan Elia membunuh mereka di sungai Kison. Selanjutnya Elia berdoa dan turunlah hujan ke wilayah Israel. Jemaat terkasih, melalui Raja Ahab suaminya, Ratu Isabel mendengar bahwa nabi-nabi Baal sudah dibunuh oleh Nabi Elia. Ratu Isabel marah sekali karena ia menyembah Baal. Maka Isabel mengirim berita ini kepada Nabi Elia, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. 1 Raja-Raja 19 ayat kedua. Nabi Elia hendak dibunuh oleh Ratu Isabel. Walaupun Elia pernah mengalami peristiwa yang luar biasa, tetapi dia tetaplah manusia biasa yang punya kelemahan dan keterbatasan seperti diri kita. Ketika Elia mendengar kalau Ratu Isabel akan memburu dia dan membunuhnya, Nabi Elia menjadi takut. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat ketiga. Ia segera melarikan diri ke Yehuda sampai ke kota yang paling selatan, yaitu Berseba. Ia meninggalkan bujangnya di sana dan melanjutkan untuk masuk ke padang gurun. Bisa dibayangkan sepanjang pelarian yang dilakukan oleh Nabi Elia, tentu Nabi Elia digelayuti atau dibayangi oleh perasaan takut, perasaan cemas yang begitu kuat. Kalau dia terlihat oleh tentara Isabel, kemudian ditangkap dan dibunuh, sampai dia harus melarikan diri ke padang gurun, kecemasan masih mengikuti dirinya. Pressure itu membuat dirinya, di ayat 4b tertulis, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dari ungkapan ini terlihat bahwa Elia merasa dirinya ditekan dengan kecemasan yang sangat kuat. Ia tidak tenang. Mungkin tidur pun dia tidak bisa. Dan waktu berjalan dalam pelarian pun dia tidak tenang. Dia takut kalau tertangkap. Karena dia merasa dikejar-kejar terus oleh tentara Isabel. Sehingga ia berkata, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Jika seseorang mengalami tekanan persoalan hidup yang membawa kecemasan yang begitu kuat, ada perasaan ingin mati saja. Lalu, bagaimana respon Allah ketika Nabi Elia berkata demikian? Elia yang secara fisik dan mental telah kelelahan, dia tertidur di bawah pohon di padang gurun. Allah mengirimkan malaikat dan menyediakan air dan roti bakar untuk Elia. Malaikat membangunkan Elia, kemudian Elia makan dan minum. Kemudian dikatakan ia berbaring kembali. Kita dapat membayangkan bagaimana cemas dan putus asanya Nabi Elia yang seolah-olah hidupnya ini sia-sia. Dia berbaring dan berbaring kembali. Dan hal itu juga dapat dirasakan ketika seseorang mengalami kecemasan. Dia berbaring dan berbaring lagi, seolah-olah hidup ini sia-sia. Kemudian malaikat Allah datang untuk membangunkan Elia untuk kedua kalinya. Kali ini malaikat Allah secara khusus menginstruksikan, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-7, ada kalimat, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.
itu memiliki dua arti. Yang pertama, memang perjalanan ke Gunung Horeb itu masih sangatlah jauh. Yang kedua adalah dapat berarti bahwa jalan untuk melayani Allah belumlah berakhir bagi Elia. Allah tidak mengizinkannya untuk mati. Walaupun Elia telah meminta itu kepada Allah, maka kalimat tersebut jelas merupakan jawaban yang Allah berikan bagi Elia. Elia adalah hamba Allah, hidupnya adalah milik Allah. Ia tidak dapat meminta untuk mati atas dasar keinginannya sendiri yang dikuasai oleh kecemasan. Saya dan saudara pun tidak bisa meminta mati. Tuhan, cabut saja nyawaku, kepada Allah atas dasar keinginan kita sendiri yang dikuasai oleh kecemasan. Tidak bisa seperti itu. Kecemasan yang menguasai diri seseorang dapat dipakai oleh setan untuk melepaskan kita dari rasa sukacita, untuk melepaskan kita dari damai sejahtera, untuk melepaskan kita dari pengharapan dan iman. Tentunya kita tidak mau terus-menerus dikuasai oleh kecemasan, sampai akhirnya kita membentur-benturkan kepala kita ke tembok, atau memukuli diri kita sendiri, atau menyakiti diri kita sendiri, seperti orang di Gerasa. Pada bacaan Injil pada pagi hari ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja melewati badai di Danau Galilea, dan mereka mendarat di Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Seorang pria yang kerasukan roh jahat datang mendekatinya. Ia tidak berpakaian, ia dirantai dan dibelenggu karena setan menyeret-nyeret dirinya. Dan Tuhan Yesus berbicara pada setan-setan itu yang mengatakan bahwa mereka bernama Legion. Legion adalah satu resimen tentara Romawi yang berjumlah 6.000 orang. Kemungkinan ada 6.000 roh jahat pada diri orang itu, luar biasa. Dan Tuhan Yesus di dalam kuasanya mengusir roh-roh jahat itu keluar dari orang itu dan membebaskan orang tersebut. Warga di wilayah itu menjadi takut dan mendesak Tuhan Yesus untuk pergi. Ketika Tuhan Yesus hendak pergi, orang yang telah dipulihkan tersebut memohon ikut. Namun Tuhan Yesus tidak mengizinkannya. Tuhan Yesus memberinya tugas, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ayat ke-39. Allah telah mengubah kehancuran orang tersebut menjadi kabar keselamatan untuk orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hidup di dalam kecemasan. Kecemasan bukanlah jalan keluar. Kita harus mengelola diri kita agar diri ini tidak dikuasai kecemasan. Karena pertama, kecemasan itu dapat menghalangi diri kita melihat kuasa Allah. Allah itu tidak pernah tinggal diam. Ketika kita umatnya mengalami kesulitan besar, ketika kita umatnya mengalami kecemasan, mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah kita mampu melihat pertolongan Allah? Apakah kita mampu melihat perbuatan besar dari Allah yang telah kita terima ketika kita menghadapi kecemasan itu? Ataukah justru yang terlihat dalam hidup kita adalah ancaman itu, ketidakmampuan itu, kelemahan, dan tidak adanya peluang kemenangan dalam hidup kita?
Nabi Elia dapat dikatakan mengalami kegagalan dan menyerah kalah pada keadaan karena dia tidak lagi mampu melihat kebaikan dan kuasa Allah yang pernah dialaminya. Karena yang memenuhi pikirannya adalah ancaman Ratu Isabel yang hendak membunuh dirinya. Itulah yang membayanginya, itulah yang mempengaruhi Nabi Elia. Elia menghadapi ancaman tersebut dengan cara menyelamatkan diri dan lari ke padang gurun. Banyak dari kita juga ketika mengalami kecemasan dalam menghadapi kehidupan ini, kita mencari solusi lewat jalan-jalan pintas secara duniawi, atau bahkan lebih mudah terbujuk oleh solusi-solusi sesat dan tidak memilih jalur bersama Tuhan sebagai solusinya. Kita bukannya makin dekat kepada Tuhan, malah semakin jauh. Kunci ketenangan bukanlah diukur dari ada tidaknya atau besar kecilnya masalah, tetapi akan sangat bergantung dari sedekat apa kita dengan Tuhan. Siapapun kita, apapun status kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita rajin berdoa, dalam kerajinan ini Nabi Elia melebihi dari diri kita, itu tidak akan pernah menjamin diri kita akan terbebas selama-lamanya dari persoalan hidup dan kecemasan. Tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun kita mengalami ancaman, sekalipun kita mengalami penderitaan dan persoalan yang berat, yang menjadi permasalahannya adalah cara pandang kita. Yang menjadi persoalannya adalah cara pandang kita. Apabila yang memenuhi pikiran kita ini adalah persoalan hidup, yang memenuhi diri kita atau pikiran ini adalah kegagalan, penderitaan, dan kecemasan, maka kita tidak akan tenang, maka kita tidak akan damai, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk dapat melihat kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam hidup kita. Karena pikiran ini dikuasai oleh itu. Kita memandang itu, kegagalan, penderitaan itu. Kita lebih memandang pada kecemasan itu. Oleh karena itu, jangan genggam kecemasan. Dan jangan terus memandang atau melihat persoalan hidup kita. Jangan terus terkonsentrasi pada kecemasan. Tetapi pandanglah kepada kebaikan Allah. Pandanglah kasih Allah. Pandanglah kuasa Allah sebagai poin penting kehidupan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Maka kita akan menjadi berpengharapan dan kita yakin ada jalan keluar serta pertolongan Allah yang Allah sediakan bagi kita. Kunci ketenangan bukanlah tergantung dari kondisi yang kita hadapi, melainkan dari hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah jika kecemasan datang, janganlah kita menjauh dari Tuhan, tetapi datang dan mendekatlah kepada Allah. Dalam Injil Lukas ayat 27 tertulis, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Kita dapat membayangkan jika laki-laki yang kerasukan setan itu tetap sembunyi di pekuburan, jika ia tetap sembunyi di tempat yang sunyi dan tidak datang untuk menemui Tuhan Yesus, maka laki-laki itu tetap dikuasai oleh setan.
hidupnya tetap di dalam kehancuran. Karena dia datang dan menemui Tuhan Yesus, maka ia mendapatkan pemulihan, maka ia mendapatkan keselamatan. Bahkan dia membawa kabar keselamatan bagi orang-orang di kampungnya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah Allah perbuat atasmu. Di sini dapat terlihat bahwa Tuhan membuka dirinya bagi saya dan saudara juga. Seberapapun berat persoalan dan kecemasan hidup kita, dalam perjanjian lama melalui Nabi Yeremia, kita bisa pula mendapatkan pesan Tuhan yang bunyinya demikian. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Lihatlah bahwa Tuhan sudah menyatakan kesediaannya untuk tetap berada dekat dengan kita. Dia dengan senang hati membuka dirinya agar kita dapat menemukan Dia. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Siapapun kita, semuanya adalah ciptaannya yang spesial, yang teramat sangat Dia kasihi. Tuhan hanyalah sejauh doa atau sejarak Alkitab, di mana kita dapat menemukan perkataan-perkataannya yang dapat meneguhkan diri kita. Tetapi seringkali kitalah yang lupa untuk mencarinya, karena kita terlalu sibuk untuk mencari cara mengatasinya dan mengandalkan diri sendiri, atau berharap pada kekuatan-kekuatan orang lain di dalam kita mencari solusi-solusi hidup dan kecemasan kita. Ada juga orang yang mengaku percaya, tetapi dia ragu-ragu. Mereka tidak yakin Tuhan mendengarkan suara mereka. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, sehingga beban pikiran dan perasaan cemas ini menguasai diri kita. Ingatlah, Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan selalu siap memberi kelegaan. Dia akan kembali menguatkan diri kita. Dan Dia akan memberikan bentuk-bentuk pertolongan yang luar biasa, yang tidak dapat kita perkirakan. Bagi siapapun yang mau datang kepadanya, siapapun yang mau mencari dirinya dengan sungguh-sungguh. Inilah saatnya untuk menyegarkan kembali hubungan pribadi kita dengan Allah. Kita mau datang, kita mau menemui Tuhan yang mengasihi kita, sehingga kita pun akhirnya dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita kepada orang lain. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.